Baik, saya buka dulu untuk forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Ada 11 orang ya yang alhamdulillah pagi ini ikut bersama-sama untuk menyaksikan dari Mbak Mardina yang mau menyampaikan hasil penelitiannya. Dalam sesi ini nanti saya beri kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan masukan, saran maupun pertanyaan kepada Mbak Mardina khususnya tentang isi dari penelitian ini sebelum nanti pada akhirnya akan disampaikan dalam sidang skripsi yang insya Allah akan dilaksanakan tidak jauh dari jadwal Semhas ini ya. Oke. Baik, saya persilakan kepada Mbak Mardina untuk segera menyampaikan hasil penelitian. Baik, terima kasih Bu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mardina Putri Alvina Faida dari Prodi Manajemen Rekayasa. Yang terhormat Ibu Zati Windamurti selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman saya yang berbahagia yang telah bergabung pada seminar hasil saya kali ini pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Evaluasi Penjadwalan Proyek Giant Steel Pipe File PT PAL Indonesia Persero dengan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan susunan kerja untuk mengendalikan sesuatu dengan objek tertentu yang sudah memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, PT PAL Indonesia Persero dominan terarah pada industri kemaritiman yang berjalan di bidang repair dan pembuatan kapal. Yang ketiga, PT PAL Indonesia mempunyai beberapa faktor utama yang menjadi halangan seperti keterlambatan material, terutama bahan baku utama, revisi desain oleh owner, ketidaksesuaian hasil uji, faktor eksternal, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dalam master schedule plan yang sudah direncanakan, terdapat permasalahan waktu dalam penyelesaian proyek karena hasil dari master schedule plan tidak sesuai dengan waktu realisasi pekerjaan di lapangan. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hasil evaluasi penjadwalan kegiatan kritis pada proyek Giant Steel Pipe Mill di PT PAL Indonesia Persero dengan metode PERT. Dari rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hasil evaluasi penjadwalan kegiatan kritis pada proyek Giant Steel Pipe Mill di PT PAL Indonesia Persero dengan metode PERT. Agar tidak meluasnya permasalahan yang dibahas di penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai batasan. Yang pertama, 52 kegiatan kritis berdasarkan data yang ada pada Microsoft Project, proyek Giant Steel Pipe Mill. Yang kedua, data yang diambil pada penelitian ini hanya berdasar di PT PAL Indonesia Persero. Yang ketiga, subjek dari penelitian ini hanya khusus pada proyek Giant Steel Pipe Mill yang dikerjakan pada tahun 2019 milik PT Bromo Steel Indonesia dalam naungan PT Pertamina Balikpapan. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu proyek. Proyek merupakan suatu usaha yang dikerjakan bersifat sementara untuk mencapai tujuan atau menghasilkan suatu produk. Yang kedua yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan ilmu yang mengaplikasikan bidang teknik dalam mengerjakan proyek. Yang ketiga, penjadwalan proyek. Yang keempat, jaringan kerja. Dan yang kelima, konsep metode PERT. Konsep metode PERT terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu metode PERT. Metode PERT adalah metode yang memiliki tujuan untuk menghindari adanya keterlambatan, kekurangan tersedianya sumber daya, dan masalah produksi. Yang kedua, tahapan metode PERT. Tahapan metode PERT yang dikemukakan oleh Eka Nugraha pada tahun 2016. Yang pertama, identifikasi peristiwa, yang kedua menentukan urutan peristiwa, yang ketiga membentuk network, yang keempat menentukan rencana waktu setiap peristiwa, yang kelima menentukan jalur kritis, dan yang keenam memperbarui bahkan sesuai perkembangan proyek. Yang ketiga yaitu triple duration estimate. Terdapat 3 jenis waktu yaitu TO, waktu optimis, TM, waktu yang paling mungkin, dan TP, waktu pesimis. Yang terakhir yaitu
perhitungan metode BERT. Terdapat beberapa rumus. Yang pertama, menentukan perkiraan waktu aktivitas, di mana TE adalah waktu yang diharapkan sama dengan TO waktu optimis plus 4TM waktu yang paling mungkin plus TP waktu pesimis per 6. Kemudian menentukan standar deviasi, di mana S adalah standar deviasi peristiwa sama dengan 1/6 TP waktu pesimis min TO waktu optimis. Yang ketiga, menentukan varians kegiatan, di mana V sama dengan TP, yaitu waktu pesimis min TO waktu optimis per 6 pangkat 2. Yang terakhir yaitu mengetahui probabilitas, di mana Z adalah hasil kemungkinan tercapainya target, kemudian TD target jadwal, TE jumlah waktu jalur kritis, dan S standar deviasi peristiwa. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan referensi dari penelitian ini. 3. Metodologi penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu proyek Giant Steel Pipeline. Penelitian ini diambil dari PT PAL Indonesia Persero yang berfokus di Departemen Rendal atau Perencanaan dan Pengendalian Divisi Kapal Niaga. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan adalah data kuantitatif, diantaranya yaitu jadwal pelaksanaan kerja proyek, waktu setiap kegiatan, dan data pendukung lain yang ada korelasinya dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penelitian. Berikut adalah diagram alir dari penelitian ini. Pengumpulan data. Pengambilan data ini dilakukan di Departemen Rendal, juga proses wawancara dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi saat kegiatan proyek berjalan. Teknik pengambilan data dengan observasi dan wawancara. Pengolahan data. Untuk mengetahui jaringan kerja proyek dengan mencermati data pendukung setiap aktivitas kerja proyek yang termasuk dalam jalur kritis. Yang kedua yaitu triple duration estimate, di mana ada TO, TM, dan TP. Kemudian perkiraan waktu, standar deviasi, varians kegiatan, dan probabilitas target jadwal. Hasil dan pembahasan. Tinjauan umum dari proyek ini adalah Giant Steel Pipeline adalah proyek milik PT Pertamina Balikpapan yang dibangun untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, sedangkan PT PAL Indonesia ditunjuk sebagai kontraktor for joint and loading, bertanggung jawab atas penghubung pipa sepanjang 50 meter menjadi pile sebanyak 131 pile yang terbagi dalam 7 batch sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Deskripsi proyek. Uraian proyek termasuk kontrak kerja untuk proyek Giant Steel Pipeline yang dijelaskan sebagai berikut. Nama proyek Giant Steel Pipeline dengan kode proyek OP19BS 010. Waktu pelaksanaan pada bulan Mei 2019 sampai September 2019 dengan hasil 97 piles dan dilanjutkan bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020 dengan hasil 34 files. Detail kegiatan. Yang pertama, pekerjaan umum. Pekerjaan umum ini meliputi pekerjaan persiapan awal, persiapan jig frame carrier, dan persiapan alat bantu untuk mengangkat pipe. Yang kedua, fitting joint pipe adalah proses sit up spool sepanjang 5 meter sebelum dirakit menjadi pipe sepanjang 15 meter. Yang ketiga yaitu welding joint pipe, yaitu proses pengelasan pipe pile sepanjang 15 meter. Yang keempat, finishing joint pipe, yaitu proses pembersihan sisa pengelasan. Yang kelima, NDT dan UT joint pipe adalah proses hasil uji pengelasan, non-destructive test, dan ultrasonic test. Kemudian painting joint pipe, yaitu proses pengecatan terhadap pipe pile yang sudah lolos hasil uji NDT dan UT. Yang ketujuh, loading pipe to barge, yaitu proses pengiriman pipe pile yang telah melalui berbagai proses mulai fit up sampai painting. Yang terakhir adalah final work, yaitu proses turning dan moving frame carrier. Berikut adalah struktur organisasi proyek yang dibawahi oleh
ketua proyek, koordinator safety, wakil kepala proyek, dan jajaran lainnya. Ini adalah jaringan kerja proyek di mana semua aktivitas yang sudah diinput dalam dan dihitung dalam jaringan tersebut. Kemudian berikut adalah 52 kegiatan kritis dari jaringan sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang waktu pelaksanaan aktivitas yang diharapkan di mana ada kegiatan A yaitu clear area dengan nilai TO time optimis 2, TM waktu yang paling mungkin 3, dan TP waktu pesimis 4. Untuk nilai TE-nya dihasilkan 3, nilai standar deviasinya 0,33 dan varians 0,11. Begitupun dengan kegiatan yang lain. Contoh perhitungan dari TE. Pada kegiatan clear area, TE sama dengan TO plus 4TM plus TP per 6. Dihasilkan nilai TE-nya 3. Kemudian nilai S dari kegiatan marking area. Dihasilkan S sama dengan 1 per 6 TP min TO. Hasil dari standar deviasinya yaitu 0,1. Kemudian welding stud rate dengan nilai varians TP min TO per 6 pangkat 2 dihasilkan nilai varians 0,25. Target jadwal penyelesaian proyek TD dari jalur kritis dengan nilai standar deviasi 21 hari, time expected-nya 233 hari, target jadwal penyelesaian proyek 270 hari, hubungan antara waktu yang diharapkan TE dengan target TD sama dengan Z. Pada metode BERT dinyatakan dengan Z menggunakan persamaan Z sama dengan TD min TE per S dengan nilai 1,76. Maka hubungan antara waktu TE dan TD selama dihasilkan 1,76 dari angka distribusi normal kumulatif sebesar 0,9608. Hal ini kemungkinan proyek selesai dengan TE 233 hari dengan angka probabilitas 96,08%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengelolaan data dari penelitian sebelumnya didapatkan jalur kritis menggunakan metode CPM yang akan diproses menggunakan metode BERT dengan jumlah 52 kegiatan kritis yaitu dengan kode sebagai berikut menghasilkan durasi 307 hari dan target waktu 270 hari sesuai kontrak. Yang kedua, durasi waktu optimal proyek Giant Steel Pipeline 233 hari dari waktu yang disepakati pada master schedule. Durasi waktu tersebut adalah percepatan dengan menggunakan metode BERT. Peluang proyek Giant Steel Pipeline dapat dilaksanakan 233 hari dengan angka kemungkinan probabilitas 96,08%. Artinya, proyek memiliki peluang yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan proyek Giant Steel Pipeline dengan tepat waktu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Izati. Baik, oke, terima kasih Mardina. Nah, teman-teman yang lain silakan. Ini kesempatannya untuk teman-teman yang menyampaikan saran dan masukan ya. Silakan. Saya mau komentarin sedikit aja tentang ini materinya. Jadi untuk nanti yang akan disampaikan di sidang juga nggak akan terlalu jauh dari ini ya. Materi ini mungkin nggak usah terlalu banyak menceritakan metode. Jadi nanti intinya adalah bicara tentang bagaimana kamu mendapatkan data, karena kan ini data sekunder ya Mbak Mardina ya. Itu yang seingat saya kemarin waktu proposal juga sempat disorotin oleh penguji, kenapa kok tidak ada uraian bahwa ini adalah data sekunder. Nah itu nanti monggo diceritakan aja bahwa ini memang data sekunder, kemudian apa saja data sekunder yang didapatkan, sebutkan aja berupa list gitu ya, disebutkan berupa list, kemudian
itu kan di naskah juga sudah ada ya kemarin sesuai dengan yang hasil revisi yang terakhir, baru kemudian data sekunder tersebut dimasukkan ke dalam pengolahan data dan menghasilkan kesimpulan seperti yang disampaikan dalam seminar hasil ini. Kalau dari saya sih itu aja untuk persiapan sidangnya. Kemudian teman-temannya saya persilahkan. Nggak ada lah ini. Nggak ada Bu kayaknya Bu. Ya wes, kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Mungkin ada tingkat, ini ada tingkatnya. Silakan yang punya peminatan di bidang yang sama untuk calon skripsinya atau calon materi KP-nya, silakan ditanyakan ke Mbak Mardina. Atau ada yang punya ketertarikan penelitian nanti ya di luar skripsi maupun di luar KP tentang proyek juga monggo. Terkait metode atau seperti apa, silakan. Nggak ada ya? Biasanya tanyanya PPC Bu. Oh gitu ta? Ya lebih enak gitu ya. Baik kalau gitu nggak apa-apa. Saya sudah terima hasil presentasinya ya Mbak Mardina dan ini sudah dianggap sebagai satu tahap menuju ke skripsi. Jadi jangan lama-lama. Setelah diunggah ke YouTube, nanti silakan langsung daftar ke Monita ya untuk melanjutkan ke proses penjadwalan skripsinya. Sebisa mungkin yang sudah seminar hasil jangan lama-lama, jangan sampai nunggu 1 minggu atau lebih ya, supaya nanti kalian nggak terjebak di antrian minggu terakhir sidang tuh biasanya banyak yang ngantri dan kita akhirnya nggak bisa nggak bisa dikebut-kebut juga kan, nggak bisa diburu-buru juga kalau udah banyak yang ngantri seperti itu, jadi nggak optimal. Harapan saya Mardina dan teman-teman yang di sini mungkin yang sudah seminar hasil bisa segera untuk daftar, biar bisa segera kita jadwalkan paling nggak dalam bulan Juli ini adalah yang sudah maju. Itu aja. Terima kasih banyak. Silakan ditutup Mardina. Baik, terima kasih teman-teman yang hadir dan Bu Izati juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri untuk forum pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman yang hadir di sini yang lain yang belum sidang dan belum seminar juga segera dipersiapkan presentasinya dan juga jangan lupa diposting di Instagram dulu ya untuk posternya, dan hasil dari seminar hasil ini harus segera diunggah di channel YouTube masing-masing atau channel YouTube Hima atau channel YouTube temannya, silahkan lah ya. Yang penting nanti ketika sidang Bapak Ibu dosen penguji sudah bisa mengakses rekaman ini. Boleh ngerekam lagi ya Mardina kalau kamu nggak puas dengan hasil ini, mungkin kurang oke gitu atau terlalu banyak editan, silakan diganti aja, direkam lagi. Bikin yang tidak terlalu panjang biar nggak kelamaan ngunggahnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Semangat Mar, semangat Mar. Ini privat Mbak, ini Mbak, privat. Ya, gampang. Ya, siap pamit ya. Kau Oliver. Ya, Bagas kan kangen aku ya. Aku privatan Mbak, ben duwe semangat.